Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang akan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM A1P1244098. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya rangkum, di mana materi ini membahas tentang bentuk lahan struktural. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas materi ini. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bentuk lahan struktural. Yang pertama yaitu definisi. Geomorfologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari bentuk permukaan bumi atau lahan dan proses-proses yang membentuknya. Geomorfologi mengeksplorasi bagaimana bentuk lahan seperti pegunungan, lembah, bukit, sungai, pantai, hingga gurun terbentuk dan berubah seiring waktu. Geomorfologi dipengaruhi oleh proses endogen atau dari dalam bumi seperti aktivitas vulkanik dan tektonik. Yang kedua yaitu proses eksogen atau dari luar bumi seperti erosi oleh angin, air, dan es. Dan yang kedua ontologi dan epistemologi geomorfologi. Ontologi yaitu bentuk lahan, epistemologi cara mempelajari bentuk lahan melalui morfologi, deskripsi visual bentuk lahan, morfogenetik, asal-usul bentuk lahan, morfokronologi, perkembangan bentuk lahan berdasarkan waktu, morforansemen, hubungan antara bentuk lahan dan pengaruhnya terhadap lingkungan dan manusia. Selanjutnya yang ketiga, aspek morfologi. Aspek morfologi terbagi menjadi dua, yaitu morfografi dan morfometri. Yang dimana morfografi yaitu mendeskripsikan komposisi dan kondisi bentuk lahan secara visual. Contohnya yaitu gunung api yang dilihat melalui citra satelit. Sedangkan morfometri yaitu pengukuran kuantitatif bentuk lahan. Contohnya mengukur kemiringan lereng atau elevasi gunung api. Dan yang keempat yaitu aspek morfogenetik. Aspek morfogenetik terbagi menjadi tiga, yaitu morfostruktur aktif, morfostruktur pasif, dan morfodinamik. Yang dimana morfostruktur aktif yaitu berkaitan dengan proses endogen atau tektonisme, vulkanisme. Contohnya yaitu patahan antikilin gawe sesar. Dan yang kedua, morfostruktur pasif yaitu berkaitan dengan proses erasional yang berpengaruh pada bentuk lahan. Contohnya yaitu pembentukan gumuk pasir dan erosi lereng. Yang ketiga yaitu morfodinamik. Morfodinamik yaitu perubahan bentuk lahan dalam waktu singkat, contohnya banjir bandang dan erupsi gunung api. Lanjut yang kelima yaitu aspek-aspek morfokronologi dan morfoaransemen. A. Morfokronologi yaitu studi tentang urutan terbentuknya bentuk lahan berdasarkan waktu, yaitu contohnya perkembangan pantai dari klif hingga menjadi pantai deposisional. Dan yang bagian B, morfoaransemen, yaitu hubungan antara bentuk lahan dengan unit-unit di sekitarnya, contohnya yaitu pemukiman di daerah tinggi dan pertanian di dataran rendah. Selanjutnya, yang keenam yaitu proses pembentukan bentuk lahan. Proses pembentukan lahan terdiri dari 3 orde, yaitu orde pertama, relief benua dan samudra terbentuk oleh proses endogen atau tektonik dan vulkanik. Sedangkan orde kedua, rangkaian pegunungan dan dataran hasil diatropisme dan vulkanisme. Sedangkan orde ketiga yaitu bentuk lahan yang terbentuk oleh proses eksogen seperti erosi dan deposisi. Dan yang ketujuh yaitu proses eksogen dan geomorfologi. Proses eksogen adalah proses-proses yang terjadi di permukaan bumi dan berkontribusi pada pembentukan dan perubahan bentuk lahan melalui mekanisme yang berasal dari luar bumi. Proses-proses ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu erosi, pelapukan, transportasi, deposis, pelarutan, dan degradasi. Lanjut ke pembahasan erosi. Yang pertama yaitu erosi air. Erosi air adalah proses pengikisan dan pengangkutan material tanah dan batuan oleh aliran air, baik dari sungai, hujan, atau aliran permukaan. Contohnya yaitu pembentukan lembah sungai seperti Grand Canyon. Dan yang kedua, erosi angin, yaitu proses
Pengikisan material tanah oleh kekuatan angin seringkali terjadi di daerah gurun. Contohnya yaitu pembentukan gumuk pasir di gurun Sahara. Lanjut yang ketiga, erosi gletser. Pengikisan dan pembentukan bentuk lahan oleh pergerakan gletser yaitu contohnya pembentukan lembah hiu seperti di Yosemite Valley. Selanjutnya, pelapukan. Pelapukan fisik adalah perubahan pada batuan tanpa mengubah komposisi kimianya seperti pembengkuan dan pencairan air yang menyebabkan batuan pecah. Contohnya yaitu granit yang mengalami eksfoliasi di daerah dengan suhu ekstrim. Pelapukan kimia, perubahan kimia pada batuan yang menyebabkan pembubaran atau perubahan mineral. Contohnya yaitu pembentukan gua kars di batu kabur akibat pelarutan oleh air asam. Lanjut ke pelapukan biologis. Penguraian batuan akibat aktivitas organisme seperti akar tanaman yang menembus batuan. Contohnya yaitu penanaman akar pohon yang mengakibatkan pembelahan batuan. Oke, lanjut ke transportasi. Transportasi oleh air yaitu pengangkatan material oleh aliran air yang dapat mencakup tanah, kerikil, dan pasir. Contohnya yaitu aliran sedimen oleh sungai ke delta. Sedangkan transportasi oleh angin, pengangkutan partikel seperti pasir dan angin. Contohnya pengangkutan pasir dari gurun ke area yang lebih jauh. Terus transportasi oleh gletser. Pengangkutan material oleh gletser yang dapat mencakup kerikil, pasir, dan batuan. Contohnya yaitu moraine yang terbentuk di depan gletser. Lanjut ke deposis. Deposis oleh air, penumpukan sedimen yang diendapkan oleh air di tempat-tempat seperti delta, sungai, atau dataran banjir. Contohnya yaitu pembentukan delta sungai. Deposisi oleh angin, penumpukan pasir dan material lain yang diendapkan oleh angin seperti pada gumuk pasir. Contohnya yaitu pembentukan dun di gurun. Deposisi oleh gletser, penumpukan material yang dibawa oleh gletser termasuk moraine dan drumlin. Contohnya yaitu pembentukan moraine di terminal ujung di gletser. Lanjut ke pelarutan. Pelarutan oleh air, penguraian mineral batuan oleh air, terutama di daerah dengan curah hujan tinggi, contohnya pembentukan tanah liat dari batuan granit. Pelarutan oleh asam, yaitu penguraian batuan oleh air yang mengandung asam organik atau anorganik, contohnya pembentukan kars di batu kapur oleh asam karbonat. Lanjut ke degradasi. Degradasi mekanis, proses penurunan atau pengikisan permukaan bumi oleh aktivitas fisik seperti longsoran atau erosi. Contohnya yaitu longsoran tanah di daerah lenceng curam. Sedangkan degradasi kimia, proses penurunan kualitas tanah atau batuan akibat reaksi kimia seperti pengasaman tanah, contohnya yaitu penurunan kualitas tanah akibat penggunaan pupuk berlebihan. Yang terakhir kita masuk di kesimpulan. Geomorfologi sebagai ilmu yang mempelajari bentuk lahan dan proses-proses yang membentuknya, melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek bentuk lahan. Melalui kajian geomorfologi, kita memahami bahwa bentuk lahan yang dihasilkan dari kombinasi proses endogen dan eksogen yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang.